Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yuliana Niti. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan materi pertama yang dipelajari di kelas 7 SMP. Pada video kali ini, kita akan mempelajari yang pertama, pengertian dari bilangan bulat itu sendiri, dan yang kedua, operasi hitung dan sifat dari bilangan bulat. Kompetensi dasar pada materi bilangan bulat yaitu menjelaskan pengertian bilangan bulat dan menjelaskan serta memahami operasi hitung dan sifat bilangan bulat. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, siswa diharapkan dapat mengetahui pengertian bilangan bulat. Dan yang kedua, siswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami operasi hitung dan sifat bilangan bulat. Yang pertama yaitu pengertian bilangan bulat. Apa sih pengertian dari bilangan bulat dan bilangan apa saja yang termasuk ke dalam bilangan bulat? Untuk mengetahuinya, mari kita pelajari bersama pengertian bilangan bulat berikut ini. Bilangan bulat merupakan bilangan yang tidak berbentuk pecahan atau desimal. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat juga bisa digambar menggunakan garis bilangan. Perhatikan gambar garis bilangan di bawah ini. Pada garis bilangan, itu merupakan bilangan nol, bilangan positif, dan bilangan negatif. Bilangan positif merupakan bilangan yang berada di sebelah kanan bilangan nol, yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan di sebelah kiri bilangan 0 merupakan bilangan negatif yang dimulai dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Bilangan positif merupakan lawan dari bilangan negatif. Sedangkan bilangan 0 itu tidak memiliki lawan, maka bilangan 0 merupakan bilangan yang netral. Pada bilangan bulat, semakin ke kiri angkanya, maka nilainya akan semakin kecil. Semakin ke kanan angkanya, maka nilainya juga akan semakin besar. Artinya, bilangan positif semakin besar angkanya, maka nilainya juga akan semakin besar. Tapi, berkebalikan dengan bilangan negatif. Semakin ke kiri, semakin besar angkanya, dan nilainya akan semakin kecil. Sebagai contoh, ada bilangan negatif 5 dan negatif 100. Mana yang lebih besar dari kedua bilangan negatif tersebut? Jadi, pada bilangan negatif, angka yang semakin besar nilainya adalah semakin kecil, sehingga dapat kita simpulkan bahwa negatif 5 lebih besar dari negatif 100. Bedanya pada bilangan positif adalah angkanya semakin besar, maka nilainya juga akan semakin besar. Maka dapat kita simpulkan bahwa 5 kurang dari 100. Nah, itu adalah pengertian dari bilangan bulat. Yang berikutnya adalah operasi hitung dan sifat bilangan bulat. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. Penjumlahan pada bilangan bulat dapat diselesaikan menggunakan garis bilangan. Dalam garis bilangan, bilangan yang dijumlahkan akan digambarkan dengan ruas garis berarah yang punya panjang dan arah sesuai dengan bilangan tersebut. Arah bilangan positif ke kanan dan arah bilangan negatif ke kiri. Berikut beberapa sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan. Yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif dapat disebut juga sebagai sifat pertukaran. Secara umum, sifat komutatif yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya, 5 tambah 8 sama dengan 8 tambah 5 sama dengan 13. Jadi, sifat komutatif itu berlaku pada operasi penjumlahan. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga dengan sifat pengelompokan.
Secara umum, sifat asosiatif dituliskan dengan buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C sama dengan A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Contohnya, buka kurung 4 tambah 7 tutup kurung tambah 2 sama dengan 4 tambah buka kurung 7 tambah 2 tutup kurung sama dengan 13. Contoh yang kedua, buka kurung negatif 3 tambah negatif 6 tutup kurung tambah negatif 5 sama dengan negatif 3 tambah buka kurung negatif 6 tambah negatif 5 tutup kurung sama dengan negatif 14. Yang berikutnya adalah sifat identitas terhadap penjumlahan. Unsur identitas terhadap operasi penjumlahan adalah bilangan 0. Mengapa 0 dikatakan sebagai unsur identitas terhadap penjumlahan? Karena jika kita menjumlahkan suatu bilangan dengan 0, hasil operasi penjumlahannya akan tetap. Secara umum dituliskan dengan 0 tambah A sama dengan A tambah 0. Contohnya, 8 tambah 0 sama dengan 0 tambah 8 sama dengan 8. Contoh yang berikutnya, 2 tambah 0 sama dengan 0 tambah 2 sama dengan 2. Yang berikutnya adalah unsur inverse terhadap penjumlahan. Laban suatu bilangan bulat adalah bilangan bulat lain yang letaknya berjarak sama dari titik 0 pada garis bilangan, tetapi arahnya berlawanan. Inverse atau lawan dari A adalah negatif A, dan inverse atau lawan dari negatif A adalah A. Secara umum, sifat inverse ini dituliskan dengan A tambah negatif A sama dengan 0. Yang kelima adalah sifat tertutup. Penjumlahan berlaku sifat tertutup, artinya penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Jika A dan B adalah bilangan, maka A tambah B sama dengan C merupakan bilangan bulat. Contohnya, 3 tambah 8 sama dengan 11. 3, 8, dan 11 merupakan bilangan bulat. Yang berikutnya adalah operasi pengurangan. Pengurangan pada bilangan bulat bersifat tertutup. Setiap pengurangan dua bilangan bulat, hasilnya selalu bilangan bulat. Pengurangan dua bilangan bulat sama dengan mencari selisih dari kedua bilangan bulat tersebut. Dalam garis bilangan, suatu bilangan yang dikurangi dengan suatu bilangan positif akan bergerak ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Berikut akan dijelaskan sifat-sifat dalam operasi pengurangan. Untuk suatu bilangan bulat berlaku A kurang B sama dengan A tambah negatif B. A kurang negatif B sama dengan A tambah B. Contoh, 3 kurang 1 sama dengan 3 tambah negatif 1 sama dengan 2. 4 kurang negatif 2 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Pada operasi pengurangan itu tidak berlaku sifat komutatif dan sifat asosiatif. Karena A kurang B tidak sama nilainya dengan B kurang A. Jadi sifat komutatif itu tidak berlaku pada operasi pengurangan. Dan buka kurung A kurang B tutup kurung kurang C tidak sama nilainya dengan A kurang buka kurung B kurang C tutup kurung. Jadi sifat asosiatif juga tidak berlaku pada operasi pengurangan. Contohnya adalah sebagai berikut. 4 kurang 2 tidak sama nilainya dengan 2 kurang 4. Buka kurung 6 kurang 2 kurang 1 tidak sama nilainya dengan 6 kurang buka kurung 2 kurang 1 tutup kurung.
Pengurangan yang melibatkan bilangan 0. A kurang 0 sama dengan A, dan 0 kurang A sama dengan negatif A. Contohnya, 4 kurang 0 sama dengan 4, dan 0 kurang 4 itu sama dengan negatif 4. Yang berikutnya adalah bersifat tertutup. Pengurangan yang melibatkan dua bilangan bulat, hasil operasinya juga merupakan bilangan bulat. Jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka A kurang B sama dengan C, dengan C merupakan bilangan bulat. Contohnya adalah sebagai berikut. 6 kurang 1 sama dengan 5, di mana 6, 1, 5 merupakan bilangan bulat. Yang berikutnya adalah operasi perkalian. Perkalian dapat disebut sebagai penjumlahan yang berulang. Misalnya, P kali Q. P kali Q sama dengan Q tambah Q tambah Q tambah Q sebanyak P kali. Sifat-sifat operasi perkalian dijelaskan pada bagian berikut. A kali B sama dengan AB. Hasil perkalian dua bilangan bulat positif merupakan bilangan bulat positif. Contohnya, 5 kali 6 sama dengan 30, di mana 5, 6, dan 30 merupakan bilangan bulat positif. A kali negatif B sama dengan negatif AB. Hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Contohnya, 3 kali negatif 4 sama dengan negatif 12. Hasil operasinya adalah negatif 12, merupakan bilangan bulat negatif. Negatif A kali negatif B sama dengan AB. Hasil perkalian dua bilangan bulat negatif merupakan bilangan bulat positif. Contohnya, negatif 5 kali negatif 2 sama dengan 10, menghasilkan bilangan bulat positif, yaitu 10. Berikut sifat-sifat yang berlaku pada operasi perkalian. Yang pertama adalah sifat komutatif. Untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A kali B sama nilainya dengan B kali A. Contohnya, 9 kali 2 sama dengan 2 kali 9 sama dengan 18. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Untuk bilangan bulat A, B, C selalu berlaku buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Contohnya, buka kurung 3 kali 2 tutup kurung kali 4 sama dengan 3 kali buka kurung 2 kali 4 tutup kurung sama dengan 24. Contoh yang kedua, 5 kali buka kurung negatif 4 kali negatif 3 tutup kurung sama dengan 5 kali 12 sama dengan 60. Yang berikut adalah sifat distributif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, C berlaku A kali buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan A kali B tambah A kali C. Contohnya, 3 kali buka kurung 4 tambah 2 tutup kurung sama dengan buka kurung 3 kali 4 tutup kurung tambah buka kurung 3 kali 2 tutup kurung sama dengan 12 tambah 4 sama dengan 18. Itu merupakan sifat distributif terhadap
sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Yang berikutnya adalah unsur identitas. Unsur identitas terhadap perkalian adalah 1. Perkalian suatu bilangan dengan bilangan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Contoh, 21 kali 1 sama dengan 21. Contoh yang kedua, 8 dikali 1 sama dengan 8. Dan contoh yang ketiga, negatif 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 3. Yang berikutnya adalah bersifat tertutup. Perkalian dua bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat pula. Jika A dan B bilangan bulat, maka A kali B sama dengan C, dengan C merupakan bilangan bulat. Contohnya, 7 kali 2 sama dengan 14, di mana 7, 2, 14 merupakan bilangan bulat. Yang berikutnya adalah operasi pembagian. Pembagian merupakan operasi hitung kebalikan dari perkalian. Misalkan 8 dikali 6 itu sama dengan 48, maka 48 dibagi 8 sama dengan 6, atau 48 dibagi 6 itu sama dengan 8. P bagi Q sama dengan R jika dan hanya jika Q kali R sama dengan P dengan Q tidak sama dengan 0. Pembagian bilangan bulat dengan 0 akan menghasilkan sesuatu yang tidak terdefinisi. Contohnya, 5 bagi 0 itu tidak terdefinisi. Pada operasi pembagian itu tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif, di mana sifat komutatif sama dengan setiap bilangan bulat A, B berlaku A bagi B tidak sama nilainya dengan B bagi A. Maka sifat komutatif itu tidak berlaku terhadap operasi pembagian. Yang berikutnya adalah sifat asosiatif, di mana bentuk umum dari sifat asosiatif sama dengan buka kurung A bagi B tutup kurung bagi C tidak sama nilainya dengan A bagi buka kurung B bagi C tutup kurung. Maka dapat dikatakan bahwa sifat asosiatif itu tidak berlaku pada operasi pembagian. Contohnya, 6 bagi 2 tidak sama nilainya dengan 2 bagi 6. Buka kurung 6 bagi 3 tutup kurung bagi 2 tidak sama nilainya dengan 6 bagi buka kurung 3 bagi 2 tutup kurung. Hasil bagi dua bilangan bulat positif adalah bilangan positif. Hasil bagi dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Hasil bagi bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif atau sebaliknya adalah bilangan negatif. Hasil bagi bilangan bulat dengan 0 adalah tidak terdefinisi. Hasil bagi 0 dengan bilangan bulat adalah 0. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada materi bilangan bulat. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman untuk memahami lebih dalam tentang pengertian bilangan bulat dan operasi hitung serta sifat bilangan bulat.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.